Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL. Untuk kesempatan kali ini kembali kita membahas materi siap ujian tulis berbasis komputer UTBK Matematika SD, khususnya materi operasi hitung pecahan. Ada kurang lebih 5 soal yang akan kita bahas, yuk kita ikuti bersama. Number 1. Perhatikan pecahan-pecahan berikut: 32/5 75%, 9/5 2,15. Urutkan pecahan tersebut dari yang terbesar. Oke, untuk soal yang seperti ini Pak Frans sarankan kita ubah menjadi pecahan desimal ya, supaya kita lebih mudah membandingkan mana pecahan yang besar, mana yang kecil, dan seterusnya. Kita mulai dengan pecahan yang pertama, 32/5. 32/5. Bagaimana kita mengubahnya menjadi desimal? Caranya sangat gampang, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada 3, maka kita tuliskan kembali 3. Lalu ada 2/5, ini sudah bentuk desimal. Maka setelah 3 kita tuliskan koma di belakang. Koma berapa? Nah, 2/5. Bagusnya ini karena di belakang koma 2, kita tambahkan 01 di belakang. Jadi kita baca 20/5. Berapa 20/5? 4. Maka 32/5 itu sama dengan 3,4. Mudah ya cara mengubahnya. Lalu yang kedua, 75%. 75%. Nah, 75% itu kan sama dengan 75/100. 75/100 artinya ada 2 angka di belakang koma. Nah, kebetulan di sini angkanya 75 itu persis 2 angka. Jadi kita bisa letakkan di belakang komanya ada 2. Lalu di depan komanya berapa? Yang di depan komanya 0. Sehingga 75% itu sama dengan 0,75. Lalu pecahan yang ketiga, 9/5. 9/5. Ini adalah pecahan biasa tapi tidak murni. Mengapa? Karena penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Maka bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, caranya seperti apa? Kita tuliskan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, 5 kali berapa yang mendekati 9? 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. Sudah lebih dari 9. Berarti ini 5 kali 1 ya. 5 kali 1, 5. Kurang berapa biar jadi 9? Iya, kurang 4. Sehingga 9/5 itu sama dengan 1/4/5. Kita ubah jadi pecahan desimal. 1, munculkan 0 di sini nih. 4/5 jadi 40. 40/5 8. Maka jadinya 1,8. Mudah ya. Lalu bilangan yang terakhir adalah 2,15. Ini sudah dalam bentuk desimal. Kita tinggal menuliskan. Nah, kalau sudah teman-teman bandingkan ada 3,4, 0,75, 1,8, 2,15. Berarti yang paling besar adalah 3,4. Ini pada posisi pertama karena diminta diurutkan dari yang paling besar. Paling besar 3,4, yaitu 32/5. Kalau kita cek ini yang salah D, karena di sini yang paling besar 75%. Kita langsung buang. D itu adalah jawaban yang salah. Setelah itu urutan kedua ada 2,15. Nah, kalau di sini 2,15 yang salah C, karena urutan kedua malah 9/5. Kita langsung buang. Ini posisi nomor 2. Nomor 3 tinggal kita bandingkan sisa 0,75 sama 1,8. 1,8 lebih besar, berarti pada urutan ketiga ya, 9/5 yang ketiga. Berarti A salah. Dengan demikian yang benar adalah B dengan urutannya 32/5, 2,15, 9/5, 75%. Sangat mudah, teman-teman. Number 2. Hasil dari 31/5 lalu ditambah 8, 6/8. Nah, kalau kita perhatikan di sini pada bentuk 6/8 ini bentuknya belum sederhana.
Kita bisa sederhanakan lebih dulu teman-teman. 6/8 ini kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Sehingga bentuknya menjadi 3, 1/5 ditambah 8, 3/4. Nah, untuk operasi seperti ini teman-teman, gampangnya kita jumlahkan 3 tambah 8 lebih dulu. Ya, 3 tambah 8 itu berapa? 3 tambah 8, 11. Lalu ditambah, kita menjumlahkan pecahan biasanya. Ada 1/5 ditambah 3/4. Ya, jadi kita jumlahkan 1/5 ditambah 3/4. Ya, 11 tambah itu menunggu saja hasil dari penjumlahan 1/5 tambah 3/4. Perhatikan penyebutnya belum sama, 5 dan 4. Kita samakan penyebut dengan KPK. KPK dari 5 dan 4 itu 20. Ya, lalu tinggal kita mencari bagian pembilangnya. 20 bagi 5 itu 4. 4 kali 1, 4. Lalu ditambah 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 3 itu 15. Berarti bagian pembilang tinggal 4 tambah 15 sama dengan 19/20. Nah, kalau pada bagian pecahan biasa sudah kita hitung, maka tinggal kita munculkan tambah 11. Nah, berapa 11 tambah 19/20? Itu sama dengan 11 19/20. Maka jawabannya adalah C. Number 3. Ibu membeli 5/4 kg. Kemudian ibu membeli lagi 4,5 kg. Jika beras tersebut digunakan memasak seberat 6,25 kg, maka sisa beras ibu sekarang adalah berapa? Oke, mula-mula ibu punya beras 5/4 kg. Lalu ibu membeli lagi berarti beras ibu bertambah sebanyak 4,5 kg. 4,5 atau 41/2. Lalu beras tersebut digunakan untuk memasak. Berarti kalau sudah dimasak, berasnya pasti berkurang seberat 6,25 kg. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah pecahan campuran lalu desimal. Nah, hasil atau jawaban yang tersedia itu dalam bentuk desimal. Maka yang campuran kita ubah ke dalam desimal ya. Caranya sama seperti di nomor-nomor awal tadi. 5/1/4 ini pasti 5,1 bagi 4 kita tambahkan 0 ya. 10 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, tambahkan 1 0 lagi. 100 bagi 4 berapa? Berapa 100 bagi 4? Iya, 25. Berarti ini jadinya 5,25. Ya, jadi 5/4 itu sama dengan 5,25. Kemudian ditambah 4,5 itu berarti 4,5. Berarti ini kita tambahkan 0. 10 bagi 2, 5. Berarti 4,5 itu sama dengan 4,5. Lalu dikurangi 6,25. Ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Kita coba jumlahkan terlebih dahulu ya. 5,25 ditambah 4,5. Kita jumlahkan. 5, 2 tambah 5, 7, 5 tambah 4 itu 9. Maka hasilnya adalah 9,75 dikurangi 6,25. Nah, 9,75 dikurangi 6,25 itu akan sama dengan berapa? 5 kurang 5, 0. 7 kurang 2 itu 5. Kemudian 9 kurang 6, 3. Maka hasilnya adalah 3,50 atau cukup kita tuliskan sebagai 3,5. Maka jawabannya adalah D, 3,5 kg. Itu adalah sisa beras ibu setelah dimasak. Number 4. Lina membeli kain sepanjang 11,2 meter untuk membuat baju keluarga. Ayah membutuhkan 2/4 meter, ibu 32/5 meter, dan kedua adiknya masing-masing membutuhkan 1,75 meter. Berapakah panjang sisa
bahan untuk lina. Oke, berarti kalau begitu sisanya itu sama dengan panjang kain seluruhnya 11,2 lalu dikurangi kebutuhannya yang akan dipakai. Ya, ini Pak Frans kasih kurung, jadi kita hitung dulu berapa total yang digunakan. Kita mulai dari yang dibutuhkan ayah 2/4. 2/4 yang dibutuhkan ibu berapa? 32/5. Lalu yang dibutuhkan oleh kedua adiknya itu masing-masing 1,75. Berarti 2 masing-masing itu berarti kali 1,75. Nah, ingat prioritas operasi ya, kita selesaikan bagian dalam kurung dulu ya. Oke, kita selesaikan dalam kurung, tapi lebih bagusnya kita jadikan pecahan desimal dulu. 2/4 berarti 2,1/4 itu tidak bisa ya. Kita munculkan 0, 10 bagi 4 masih belum, 0 satu lagi, 100 bagi 4 25. Berarti itu 2,25 lalu ditambah 32/5 berarti 3, ini munculkan 0, 20 bagi 5 4 berarti 3,4. Ditambah 2 kali 1,75, kita hitung ya. 1,75 dikali 2. 2 kali 5 10, 0 ingat 1, 2 kali 7 14, tambah 1 15, ingat 1, 2 kali 1 2, tambah 1 3. Ada 2 angka belakang koma, 12 jadinya 3,50 atau cukup kita tuliskan dengan 3,5. Ini selesaikan dalam kurung ya, koma 2 dikurangi. Kita hitung 2,25 ditambah 3,4 ditambah 3,5. Kita jumlahkan 5, kemudian 2 tambah 4 6 tambah 5 11, berarti tulis 1 ingat 1. 1 tambah 2 3 ditambah 3 6 ditambah 3 9. Maka hasilnya adalah 9,15. Setelah itu kita kurangi 11,2 dikurangi 9,15. 11,2 dikurangi 9,15. Ya, ini kita tambahkan 0. 0 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1 dari 2 sisa 1, ini jadi 10. 10 kurang 5 itu 5, 1 kurang 1 itu 0, lalu langsung saja 11 kurang 9 itu 2, maka dapatnya 2,05. Nah, 2,05 dalam pecahan campuran berapa? Gampang, caranya tinggal kita ubah 2,05 ini kita cukup tulis 5, lalu per, di sini ada 2 angka belakang koma, berarti per 100. 5 dan 100 bisa kita sederhanakan. Kita bagi 5, 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20. Sehingga hasilnya adalah menjadi 21/20. Dengan demikian jawabannya adalah A. Number 5. Pak Bani mempunyai 4 gudang untuk menyimpan beras. Setiap gudang menampung 1,46 kuintal beras dan sebanyak 5/8 dari seluruh beras sudah terjual. Jika sisanya akan dibagikan kepada keenam adiknya, berapa banyak beras yang diterima oleh masing-masing adik Pak Bani? Oke, kita mulai melihat stok berasnya berapa atau total berasnya ya. Kita cek total beras yang dimiliki Pak Bani itu totalnya berapa. Pak Bani memiliki 4 gudang. Setiap gudang itu berarti kali berisi 1,46 kuintal, berarti kali 1,46 kuintal. Nah, kalau kita perhatikan pada opsi pilihan A sampai D itu satuannya dinyatakan dalam kilogram ya, padahal di soal dinyatakan dalam kuintal. Berarti kita harus mengubah dulu. Nah, 1 kuintal itu sama dengan berapa? Iya, sama dengan 100 kilogram. Berarti kalau 1,46 kuintal, ya berarti 1,46 dikali 100. Nah, ini
1,46 dua angka belakang koma, kita bisa coret dengan 0, 2, komanya hilang, jadinya 4 dikali ini 0,46 hilang dengan 0,2 pada 100, maka jadi 146. Nah, 4 dikali 146 itu sama dengan 584. Satuannya sudah menjadi kilogram. Jadi ini adalah total beras yang dimiliki oleh Pak Bani, yaitu sebanyak 584 kilogram. Kemudian beras tersebut terjual, ya. Beras yang terjual itu sebanyak 5/8 dari itu berarti kali dari seluruh beras. Nah, seluruh berasnya adalah 584, berarti dikali 584. Nah, ini ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Maka saran Pak Frans, kita menyelesaikan bagian pembagian terlebih dahulu. 584 dibagi 8 itu sama dengan 73. Nah, tinggal 5 dikali 73 itu sama dengan 365 kilogram. Ini adalah beras yang sudah terjual. Nah, sekarang sisa berasnya itu ternyata akan dibagikan kepada 6 adiknya. Sisanya berapa? Sisanya berarti dari total dikurangi yang terjual. Berarti 584 dikurangi 365. Nah, sisanya itu nanti akan dibagikan kepada 6 adiknya. Nah, 384 dikurangi 365 itu sama dengan 219. Kemudian kita bagi 6. Nah, 219 bagi 6 itu sama dengan 36,5. Berarti setiap adiknya ya akan mendapatkan 36,5 kg. Tapi ada satu cara yang mungkin lebih pendek daripada cara ini. Jadi kita langsung ke sini sisanya. Ya, bagian yang pertama total beras tetap kita hitung. Jadi cara yang kedua, yang bagian ini tetap kita hitung, tapi kita langsung ke sisa tanpa perlu mengetahui berapa yang terjual. Caranya bagaimana? Nah, kita perhatikan informasi ini. Yang terjual 5/8. Ya, 5/8 berarti kan berasnya Pak Bani itu kan 100% harusnya ya. 100% itu berapa bagian? 1 bagian. Nah, yang terjual itu kan 5/8. Berarti sisanya itu kan sama dengan 1 dikurangi 5/8. Nah, 1 itu sebenarnya sama dengan 8/8 ya, atau cara cepatnya kita kalikan. 8 kali 1 8 kurang 5 3, berarti kita dapat 3/8. Ini adalah sisa berasnya. Itu sebanyak 3/8. Lalu dari totalnya adalah 584. 584. Nah, ini yang akan dibagikan kepada 6 orang adiknya. Ini tinggal kita kecilkan. 3 sama 6 ini 3 sisa 1, 6 sisa 2. 584 bagi 8 itu sama dengan 73. Maka sisanya adalah 73 dibagi 2. Hasilnya juga akan sama dengan 36,5 kilogram. Jadi itu adalah alternatif penyelesaiannya untuk soal nomor 5. Pak Frans kira tidak terlalu susah juga ya soal yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas atau silakan jempol ke bawah jika tidak suka dengan video ini, atau silakan menuliskan pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.